Mengapa saya menyesal pindah ke panti jompo? Hidup selalu penuh dengan pilihan. Setiap pilihan membawa konsekuensi, entah itu kecil atau besar. Salah satu keputusan paling besar yang pernah saya buat dalam hidup ini adalah pindah ke panti jompo. Keputusan itu tampak rasional saat itu. Usia yang menua, anak-anak sibuk dengan keluarga mereka sendiri, tubuh yang mulai rapuh, serta rasa takut menjadi beban bagi orang yang saya cintai. Namun setelah beberapa bulan menetap di panti jompo, saya mulai menyadari satu hal penting. Saya menyesal. Mengapa saya menyesal? Bukankah panti jompo dirancang untuk membantu orang tua seperti saya? Bukankah itu tempat di mana kebutuhan dasar terpenuhi, teman sebaya berkumpul, dan kehidupan bisa tetap berjalan dengan layak? Teorinya memang begitu. Tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks, lebih emosional, dan lebih menyakitkan dari yang saya bayangkan. Kehilangan rasa kemandirian. Salah satu pukulan terbesar saat pindah ke panti jompo adalah kehilangan rasa kemandirian. Di rumah sendiri, saya bisa memilih kapan saya ingin bangun tidur, apa yang ingin saya makan, kapan saya ingin berjalan-jalan di taman belakang, atau hanya duduk di teras memandangi bintang. Di panti jompo, semua kegiatan diatur sesuai jadwal. Sarapan jam 7, olahraga jam 9, makan siang jam 12, istirahat jam 2, dan seterusnya. Pada awalnya, saya mencoba menyesuaikan diri. Tapi lama-kelamaan, saya merasa seperti kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Pilihan kecil yang dulu saya anggap sepele, seperti memilih menu makan malam atau waktu tidur, kini tidak lagi menjadi hak saya. Rasa kehilangan ini secara perlahan menggerogoti kepercayaan diri saya, dan saya merasa semakin tidak berdaya. Keterbatasan hubungan sosial yang bermakna. Banyak orang berpikir bahwa panti jompo adalah tempat yang penuh tawa dan persahabatan. Memang benar, ada banyak orang di sini, dari berbagai latar belakang, usia, dan cerita hidup. Namun, membangun hubungan sosial yang bermakna tidak semudah itu. Banyak penghuni sibuk dengan masalah kesehatannya sendiri, beberapa menderita demensia, dan yang lain lebih memilih menyendiri. Saya berusaha untuk berteman, berbicara, bahkan bergabung dalam aktivitas kelompok. Tapi seringkali, pembicaraan terasa dangkal dan sesaat. Tidak ada hubungan yang benar-benar dalam dan personal seperti yang biasa saya miliki dengan tetangga atau teman lama saya. Kesepian menjadi teman akrab yang tidak pernah saya undang. Rindu pada kehangatan keluarga. Salah satu rasa sakit terdalam yang saya rasakan di panti jompo adalah rindu pada kehangatan keluarga. Sebelum pindah, meskipun anak-anak saya sibuk, saya tetap bisa bertemu mereka setiap akhir pekan, makan bersama, bercanda dengan cucu-cucu saya. Kehadiran mereka memberi saya energi dan alasan untuk terus semangat menjalani hidup. Setelah saya tinggal di panti jompo, kunjungan menjadi jarang. Anak-anak mungkin berpikir saya sudah dirawat dengan baik, jadi tidak perlu sering datang. Mereka punya kehidupan sendiri, pekerjaan, tanggung jawab lain. Tapi yang mereka tidak sadari adalah betapa berharganya 1 jam kunjungan itu bagi seorang lansia seperti saya. Di sini, setiap hari terasa lebih panjang tanpa tawa cucu-cucu, tanpa obrolan hangat tentang kehidupan sehari-hari. Penyesuaian emosional yang berat. Pindah ke panti jompo bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional yang sangat besar. Ada perasaan terlantar, seolah-olah dunia di luar terus berjalan tanpa saya. Ada rasa bersalah, merasa seolah-olah saya telah menyerah terlalu cepat, padahal mungkin saya masih bisa bertahan sedikit lebih lama di rumah sendiri. Setiap malam sebelum tidur, saya merenung panjang. Apa yang salah? Apa saya terlalu cepat mengambil keputusan? Apakah saya terlalu takut menjadi beban hingga mengabaikan keinginan hati saya sendiri? Penyesalan ini bukan sesuatu yang bisa sembuh dalam semalam. Ini adalah luka yang perlahan-lahan menggores jiwa. Rutinitas yang membosankan. Mungkin bagi sebagian orang, rutinitas adalah hal yang nyaman. Tetapi bagi saya, hidup di dalam rutinitas ketat di panti jompo membuat hidup terasa membosankan. Aktivitas harian yang berulang-ulang tanpa variasi yang berarti membuat hari-hari terasa sama. Tak ada yang istimewa.
Tidak ada tantangan baru, tidak ada proyek kecil yang bisa saya kerjakan dengan tangan saya sendiri, tidak ada kegiatan kreatif yang membuat hati berdebar seperti dulu saat saya merawat taman di rumah atau mencoba resep baru di dapur. Lambat laun, semangat hidup mulai luntur. Perasaan menjadi nomor dalam sistem. Di panti jompo, saya merasa bukan lagi seorang individu unik dengan cerita, mimpi, dan keinginan. Saya hanyalah satu dari sekian banyak penghuni yang perlu dijaga, diberi makan, dan diurus. Meski staf di sini sangat baik dan berusaha ramah, realitasnya adalah saya menjadi bagian dari sistem, bukan lagi seseorang yang diperlakukan secara personal. Ada saat-saat di mana saya merasa tidak didengarkan, permintaan saya diabaikan karena aturan. Rasanya seperti kehilangan jati diri, harapan yang tidak tercapai. Sebelum pindah, saya membayangkan panti jompo sebagai tempat baru yang penuh aktivitas seru, kelas seni, berkebun bersama, membaca buku di perpustakaan kecil, berjalan-jalan di taman luas. Harapan itu terlalu tinggi. Nyatanya, fasilitas di panti jompo tidak selalu ideal seperti yang dibayangkan. Anggaran, keterbatasan tenaga, dan realitas penghuni lansia dengan berbagai kondisi kesehatan membuat banyak aktivitas tidak berjalan sesuai impian. Harapan yang tidak terpenuhi ini memperdalam rasa kecewa. Mencari jalan tengah. Meskipun saya menyesal pindah ke panti jompo, saya juga belajar banyak hal. Saya menyadari pentingnya berbicara jujur tentang keinginan kita di usia tua, pentingnya membangun jaringan dukungan keluarga, dan pentingnya membuat perencanaan masa depan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga aspek emosional dan sosial. Saya kini berusaha berdamai dengan situasi ini. Saya mencari aktivitas kecil yang tetap bisa membuat saya bahagia, menulis catatan harian, berdoa, mengikuti sesi musik sederhana, atau sekadar tersenyum pada orang yang saya temui di lorong. Saya juga berbicara pada keluarga saya, menyampaikan keinginan saya untuk lebih sering dihubungi, meski hanya lewat video call. Penutup. Menyesal adalah bagian dari proses hidup. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari rasa penyesalan itu, mencari makna baru, dan tetap berusaha hidup dengan penuh harapan. Jika saya bisa berbagi satu pesan kepada semua orang yang mempertimbangkan untuk pindah ke panti jompo, pesan saya adalah, pertimbangkan bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan emosional dan sosial Anda. Jangan ragu untuk meminta dukungan keluarga. Ingatlah, rasa dihargai, rasa dicintai, dan rasa tetap memiliki kendali atas hidup sendiri adalah fondasi sejati dari kebahagiaan di usia lanjut.